warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa Zahra. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang cukup menarik dan juga relevan nih dengan kondisi ekonomi global kita saat ini. Judul bukunya adalah Hard Money Revolution: Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global, karya Pak Ade Andri Hendriyadi, yang terbit pada tahun 2025. Nah, buku ini membahas tentang pertarungan dua aset besar, yaitu emas yang sudah dikenal sejak ribuan tahun dan juga Bitcoin yang lahir di era digital sebagai calon penyelamat sistem keuangan dunia yang saat ini sangat bergantung pada uang fiat. Pertanyaan yang coba dijawab oleh buku ini sederhana tapi mendalam, yaitu apakah masa depan uang akan kembali ke emas atau justru bergeser ke Bitcoin sebagai emas digital. Nah, kita semua sering dengar nih soal rupiah yang melemah, inflasi yang bikin harga kebutuhan naik, atau juga cerita tentang negara lain yang uangnya sampai nggak ada artinya. Nah, buku ini ngajak kita berpikir, apakah kita bisa melindungi kekayaan kita dengan cara lain selain menyimpan rupiah di tabungan? Dalam buku ini, Pak Ade menjelaskan bahwa hard money merupakan uang yang memiliki nilai intrinsik, langka, tahan lama, dan juga tidak bisa dimanipulasi. Nah, contoh klasiknya adalah emas. Berbeda dengan fiat money ataupun uang kertas yang kita gunakan sehari-hari, yang nilainya hanya bergantung pada kepercayaan kita terhadap pemerintah dan juga bank sentral. Nah, masalahnya fiat money ini bisa dicetak tanpa batas, yang akibatnya inflasi terus terjadi, daya beli masyarakat yang menurun, dan juga kekayaan kita yang diam-diam terus tergerus. Nah, inilah alasan mengapa orang mencari alternatif yang lebih kuat, yaitu hard money. Nah, contoh ilustrasinya kayak bayangkan dulu orang tua kita ini nyimpan uang 100.000 pada tahun 2000-an. Nah, waktu itu uang 100.000 itu bisa buat belanja kebutuhan sehari-hari untuk satu keluarga. Tapi sekarang 100.000 itu hanya cukup untuk membeli beberapa item di minimarket. Nah, nilainya ini bisa merosot karena inflasi. Inilah kelemahan fiat money. Sementara emas atau Bitcoin ini punya sifat kelangkaan yang membuat nilainya lebih terjaga dalam jangka panjang. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dolar dan mata uang dunia lainnya ini nggak lagi berbasis emas, yang artinya pemerintah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Nah, di sini Pak Ade mencontohkan kasus-kasus hyperinflasi seperti Jerman tahun 1920-an, Zimbabwe, dan juga Venezuela. Nah, di negara-negara itu uang kertas akhirnya udah nggak ada lagi artinya. Bahkan untuk membeli sepotong roti pun orang-orang harus membawa setumpuk uang. Fiat money menciptakan ketidakadilan. Yang diuntungkan adalah pemerintah dan juga bank besar. Nah, sementara masyarakat biasa seperti kita itu menanggung beban inflasi. Contoh nyata fiat money yang menurun ini ada pada tahun 1998 yang Indonesia mengalami krisis moneter. Nah, rupiah yang tadinya harganya sekitar 2.500 per dolar ini jatuh merosot hingga 15.000 per dolar. Harga-harganya jadi melonjak drastis, masyarakatnya yang panik, dan juga banyak orang yang kehilangan daya beli. Nah, kasus serupa juga terjadi di Zimbabwe, yaitu orang sampai pakai uang miliaran dolar Zimbabwe hanya untuk membeli satu potong roti. Nah, fiat money ini membuat masyarakat tidak berdaya ketika pemerintah
ataupun bank sentral salah kelola. Lalu di dalam buku ini terdapat perbandingan dari emas dan juga Bitcoin. Kalau emas ini yang pertama teruji selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai, lalu stabil yang artinya diakui oleh seluruh dunia. Minusnya emas ini sulit dibagi dalam unit yang kecil, berat, mahal untuk disimpan, dan juga sulit dipindahkan antar negara. Sejak zaman Romawi kuno, 1 ons emas ini bisa membeli pakaian yang mewah, misalnya toga. Nah, hingga sekarang 1 ons emas ini masih bisa membeli setelan jas yang berkualitas, yang artinya daya beli emas ini masih stabil hingga ribuan tahun. Sedangkan Bitcoin yang pertama, aset digital yang dibatasi hanya 21 juta unit. Yang kedua, Bitcoin ini bisa dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Lalu Bitcoin ini transparan lewat blockchain, yang artinya Bitcoin ini tidak bergantung pada bank sentral. Nah, minusnya Bitcoin ini masih sangat volatil, infrastruktur regulasinya yang belum jelas, dan juga ada isu konsumsi energi. Nah, di El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, pada tahun 2021 menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, mereka melakukannya karena masyarakatnya banyak yang bekerja di luar negeri dan juga mengirim uang pulang. Nah, dengan Bitcoin ini biaya kirim uangnya jauh lebih murah dibandingkan lewat bank sentral biasa. Nah, di buku ini juga Pak Ade menyebut Bitcoin sebagai emas digital, yang artinya sebuah inovasi yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi global digital. Jika dunia beralih ke hard money, baik emas ataupun Bitcoin, dampaknya itu bisa sangat besar. Yang pertama, harga bisa lebih stabil karena pasokan uang yang terkendali. Yang kedua, pemerintah nggak bisa seenaknya mencetak uang, sehingga disiplin fiskal meningkat. Yang ketiga, tabungan masyarakat lebih terjaga dari inflasi. Yang keempat, masyarakat punya alternatif untuk melindungi kekayaan mereka. Nah, Bitcoin ini khususnya menawarkan desentralisasi, yaitu uang yang tidak bisa dikontrol oleh satu negara ataupun institusi. Nah, dari sinilah muncul gagasan kebebasan finansial. Bagi generasi muda yang hidup di era digital, Bitcoin ini bisa menjadi simbol perlawanan terhadap sistem lama yang dianggap tidak adil. Contohnya di Venezuela nih, ketika mata uang mereka hancur karena hiperinflasi, banyak orang beralih ke Bitcoin untuk menyimpan nilai. Ada kisah orang-orang yang bisa tetap bertahan hidup karena menyimpan tabungan mereka ke dalam bentuk Bitcoin, bukan Bolivar. Terus di sisi lain, emas juga masih jadi cadangan utama bank sentral di banyak negara. Contohnya Indonesia sendiri masih menyimpan cadangan emas, begitu juga dengan negara lain seperti Cina dan juga Rusia yang terus menambah stok emas mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Buku ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga buku ini cocok untuk pembaca awam seperti kita. Yang kedua, memberikan perspektif sejarah, mulai dari barter, emas, fiat, hingga Bitcoin. Yang ketiga, buku ini membuka wawasan tentang mengapa sih Bitcoin lebih dari sekadar investasi, tapi juga revolusi moneter.
Lalu kekurangan dari buku ini yang pertama, buku ini itu menurut saya terlalu condong ke pro Bitcoin. Risiko Bitcoin seperti volatilitas, harga beretasan, ataupun ketergantungan terhadap internet ini kurang dibahas secara mendalam. Yang kedua, argumennya kadang terasa idealis, seakan Bitcoin ini langsung menggantikan sistem fiat, padahal dalam praktiknya butuh proses yang panjang, adaptasi regulasi dan juga infrastruktur. Nah, ketika Pak Ade menyebut bahwa Bitcoin bisa menjadi masa depan, memang sudah ada tanda-tandanya seperti perusahaan besar seperti Tesla dan juga MicroStrategy yang memasukkan Bitcoin ke neraca keuangannya. Namun, terdapat risiko volatilitas yang nyata seperti pada tahun 2021 harga Bitcoin ini sempat hampir menyentuh 1 miliar per koin, lalu jatuh drastis hingga separuhnya. Buku Hard Money Revolution menantang kita untuk berpikir ulang, apa sebenarnya arti uang? Apakah uang kertas yang kita simpan di dompet ini benar-benar menyimpan nilai atau hanya ilusi yang bisa hilang karena inflasi? Nah, melalui perbandingan emas dan juga Bitcoin, Pak Kade dalam bukunya mengajak kita untuk menyadari bahwa revolusi uang ini sedang berlangsung. Emas mungkin masih punya tempat sebagai penyimpan nilai tradisional, tetapi Bitcoin muncul sebagai aset digital yang bisa menjadi masa depan dalam sistem keuangan kita. Jadi, apakah Bitcoin ini akan benar-benar menggantikan emas atau keduanya akan berjalan berdampingan? Nah, itu pertanyaan yang masih sangat terbuka. Yang jelas, buku ini memberikan gambaran bahwa kita ini sedang memasuki era baru, yaitu era di mana masyarakat punya pilihan lain untuk melindungi kekayaannya selain memakai fiat money. Nah, kalau dulu orang tua kita percaya bahwa emas merupakan warisan terbaik, mungkin generasi selanjutnya yaitu anak cucu kita kelak akan bilang Bitcoin adalah emasnya generasi digital. Namun, apakah itu benar-benar akan terjadi? Nah, buku ini tidak memberikan jawaban pasti, tapi memberikan kita bekal agar kita ini tidak buta terhadap perubahan besar yang sedang berlangsung di dunia ini. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.